terus karena hal itu kalian jadi kehilangan tujuan hidup, terus kalian sedih, terus kalian hopeless. Hai guys, kembali lagi sama gue Putri Puspita. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian baca, gue akan cerita-cerita nih ke kalian gimana sih sebenarnya cara kerja doa di hidup kita sesuai dengan riset yang telah gue lakukan. Jadi tuh gue sering banget guys ketika gue berdoa tuh, terus gak berapa lama permintaan gue tuh dikabulin. Yang terbaru itu minggu lalu gue berdoa pas asar, pas maghribnya itu permintaan udah dikabulin. Padahal yang gue doain menurut gue tuh cukup besar permintaannya, tapi tanpa usaha yang cukup panjang, tanpa usaha terlalu berat, pas maghrib itu udah kejadian tuh permintaan gue. Terus gue jadi berpikir dong, gimana ya sebenarnya cara kerja doa di hidup kita, kok bisa secepat itu? Akhirnya gue cari kan tuh gimana cara kerja doa di internet, tapi hasilnya justru malah kayak gini. Hasilnya tuh nggak menjawab pertanyaan gue, tapi justru gimana caranya supaya doa lo dikabulin, gimana caranya supaya Tuhan segera mengabulkan doa lo dalam jangka waktu yang dekat. Hal-hal semacam ini guys. Tapi gue nggak kehabisan ide dong, karena gue mikir kalau yang kayak gini tuh nggak cuma doa doang, tapi kadang tuh juga perkataan kita, pikiran kita. Pasti lo pernah kan kayak lagi mikirin sesuatu nih, atau mikirin temen lo gitu. Nggak berapa lama temen lo ngechat lo, atau lo lagi kayak es kelapa enak nih. Nggak berapa lama lo ketemu sama tukang es kelapanya. Pasti lo pernah kayak gitu kan. Akhirnya gue ganti keywordsnya jadi the power of words. Tapi lagi-lagi hasilnya nggak bikin gue puas, karena hasilnya sama aja. Bahkan ada yang nyerempet-nyerempet kayak ke spiritual dan energi gitu. Ini adalah hal-hal yang masih sulit untuk gue jelasin karena gue nggak expert di bidang itu. Sampai gue menemukan fakta bahwa sebenarnya kita tuh hidup pakai hukum sebab akibat, dan ini adalah salah satu penjelasan paling logis yang bisa ngejawab pertanyaan gue. Kenapa pakai hukum sebab akibat? Apa hubungannya sama doa? Tonton terus videonya, jangan ada yang di skip ya. Oke guys, jadi pertama-tama gue akan ceritakan sebuah peristiwa spektakuler yang ada hubungannya sama hukum sebab akibat. Jadi cerita ini gue dapat dari Tom Chi dalam TED Talks-nya yang berjudul Everything is Connected. Jadi dalam speech-nya itu Tom Chi ini ngejelasin kalau sebenarnya semua yang ada di alam semesta itu berhubungan, dan uniknya lagi dia ceritain perspektifnya itu lewat 3 cerita. Itu ada story of heart, story of breath, sama story of mind. Gue saranin kalian nonton ketiganya karena bagus banget, apalagi yang story of heart. Tapi kali ini gue akan ceritain satu cerita aja yang menurut gue paling relate dan cocok untuk ngejelasin cara kerja doa dan hukum sebab akibat yang ada di hidup kita. Kita mulai aja ceritanya, yaitu story of breath. Jadi buat kalian yang lagi nonton video gue yakin banget kalian semua lagi bernafas kan? Jadi bernafas adalah salah satu cara paling mudah, paling simple untuk kita connect ke tubuh kita sendiri. Tapi kalian tahu nggak sih kalau 3 miliar tahun yang lalu di bumi, bernafas adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenapa? Karena karbon dioksida yang banyak banget ada di bumi itu bikin bumi jadi planet yang hampir tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Satu-satunya organisme yang hidup saat itu adalah organisme bersel satu yang tinggal di stromatolite dan tempat-tempat sejenisnya. Tapi guys, kita tuh beruntung banget karena satu dari sekian banyak organisme yang hidup saat itu, diantaranya ada si cyanobacteria. Jadi organisme ini tuh punya satu trik spesial di mana dia bisa melakukan fotosintesis, sebuah kemampuan untuk mengambil energi dari matahari dan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, selama miliaran tahun, bakteria ini tuh memenuhi seluruh penjuru bumi, dan dia berhasil mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang bisa kita hirup sekarang. Mungkin kalau dengar cerita kayak gini, kita nggak tahu seberapa lama proses mereka sampai mereka bisa memenuhi oksigen di udara. Tapi ini beneran sebuah proses yang lama banget, karena pertama-tama mereka tuh harus memenuhi lautan dulu. Abis itu mereka itu harus produksi banyak oksigen supaya bisa diserap oleh bumi.
Dan baru setelah itu oksigen bisa terbentuk di udara. Setelah lapisan ozon terbentuk, baru deh bumi bisa menopang kehidupan makhluk multiseluler yang kompleks kayak hewan dan manusia. Dan untuk pertama kalinya ada ledakan kehidupan di Laut Kambria. Ledakan kehidupan gimana? Jadi untuk pertama kalinya ada tumbuhan yang bisa hidup di darat, karena pada faktanya saat itu di darat itu nggak ada kehidupan sama sekali. Nah di sini kalian bisa lihat nih ada tabel, dan kalian pasti udah familiar banget sama hewan-hewan yang ada di situ. Nah di bagian bawahnya kalian bisa lihat ada proses pembentukan lapisan ozon. Jadi kalian bisa tahu sendiri ya guys, bisa lihat sendiri, apapun yang kalian lihat sekarang, makhluk hidup yang kalian lihat sekarang nggak akan pernah ada tanpa kontribusi si makhluk kecil yang hidup miliaran tahun yang lalu. Sekarang si cyanobacteria ini ada di mana? Well, sebenarnya mereka nggak pernah bener-bener ninggalin kita guys, karena keturunan langsungnya si cyanobacteria ini dapat kita temukan di tumbuhan atau tanaman yang biasa kita sebut sebagai kloroplas. Mungkin juga kita makanin mereka kalau kita lagi makan sayur. Mereka semua berkontribusi untuk fotosintesis, bikin energi untuk tumbuhan dan pohon-pohon yang juga jadi jantung dari bumi kita. Sekarang kalian bisa lihat sendiri kan guys, seberapa berhubungannya, seberapa unitednya antara nafas kita dan tumbuhan. Ibaratnya tuh tiap helaan nafas kita adalah hidupnya si pohon, terus tiap helaan nafas pohon adalah hidup kita, karena kita ngeluarin CO2 buat mereka, mereka ngeluarin O2 buat kita. Nah, sekarang coba kalian bayangin ya, bayangin kalau kita adalah sebuah eksperimen atau percobaan. Terus kita lahir sebagai cyanobacteria yang hidup miliaran tahun yang lalu. Kita lahir, hidup beberapa minggu, habis itu kita mati. Terus kalian jadi mikir gitu, sebenarnya dunia ada dan gak ada kalian ya sama aja gitu. Terus karena hal itu kalian jadi kehilangan tujuan hidup, terus kalian sedih, terus kalian hopeless. Padahal di saat yang bersamaan, tiap hembusan nafas kita itu adalah bentuk kontribusi kita untuk kehidupan selanjutnya, untuk kehidupan yang gak pernah kita lihat, untuk ribuan kemungkinan lainnya kayak kehidupan kita sekarang sebagai manusia. Terus gue jadi kepikiran, mungkin the meaning of our lives itu berada di luar pemahaman kita. Maksud gue, kalau ini aja kejadian sama si cyanobacteria, bisa aja nggak sih ini juga kejadian sama kita yang sebagai manusia? Ya, jadi overthinking deh. Oke, kita skip dulu overthinkingnya. Sekarang gue mau nanya ke kalian, kalian udah kebayang belum hukum sebab akibat yang terjadi di hidup kita dan gimana hubungannya sama doa? Belum? Kalau belum, ini baru mau gue jelasin. Jadi guys, menurut gue, kita sebagai manusia, kita tuh lebih notice hal-hal yang langsung kejadian sama kita setelah kita doain, setelah kita omongin, atau setelah kita pikirin hal itu gitu. Kayak contohnya gue berdoa pas asar, terus maghribnya langsung kejadian kan. Habis itu gue langsung bertanya-tanya nih, kok bisa ya hal itu kejadian ke gue? Gimana ya cara kerja doa gue gitu. Padahal ya guys, seandainya nih gue doa pas asar, terus maghrib nggak kejadian apa-apa gitu, bahkan doa gue nggak dikabulin sampai setahun ke depan, ya pasti itu bakal biasa aja kan, gue nggak notice gitu, karena nggak ada hal-hal yang terjadi di hidup gue. Terus setelah tahu ceritanya Story of Birth ini, gue tuh jadi menyimpulkan kalau sebenarnya hidup kita itu juga ada hukum sebab akibat di dalamnya. Kenapa? Karena gue mikirnya mungkin aja permintaan gue yang dikabulin pas maghrib itu bukan karena doa gue pas asar. Bisa aja karena perbuatan gue bulan-bulan lalu atau mungkin bertahun-tahun lalu gitu. Dan efeknya tuh baru muncul sekarang. Ya cuma timingnya pas aja gitu. Habis gue berdoa, dia langsung kejadian gitu. Padahal bisa jadi ini tuh efek dari perbuatan gue di masa lalu, bukan karena doa gue. Nah, terus gue juga menemukan hal menarik lainnya nih guys. Jadi kalau menurut gue, doa kita itu terkabul nggak melulu karena sebab akibat yang kita lakukan, tapi bisa juga karena sebab akibat yang orang lain lakukan. Nih contohnya ya, kalau misalnya lo menang olimpiade, itu kan lo yang terlibat langsung nih sama si hukum sebab akibat kan. Kayak karena lo belajar, karena lo latihan terus, makanya lo menang gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya lo punya duit nih 5.000, terus nggak cukup buat ongkos pulang, misalnya ongkos pulangnya itu 10.000 gitu,
lo berdoa, bergumam atau mikirin semoga ada pertolongan gitu, semoga ada orang yang nolongin lo. Tiba-tiba aja lo ketemu nih sama temen lo. Nah, temen lo ini sisa uangnya tuh masih banyak karena dia bilang dia nggak jadi makan di McD. Karena sisa uangnya masih banyak, akhirnya dia bisa minjemin lo 5.000 nih supaya lo bisa pulang. Nah, ini kan doa lo terkabul itu bukan karena sebab akibat yang lo lakuin kan, tapi karena sebab akibat temen lo gitu. Karena dia nggak jadi makan McD, uangnya jadi masih banyak dan bisa minjemin lo. Dan gue tuh ngerasa kalau sebenarnya kita tuh kayak si cyanobacteria tadi loh guys. Kita tuh nggak banyak tahu dampak dari perbuatan kita itu gimana. Dan mungkin juga dampak dari perbuatan kita itu sesuai sama doa-doa kita atau doa orang lain di masa depan. Dan kemungkinan di dunia ini kan banyak banget ya guys. Selalu ada kemungkinan sekecil apapun bahwa dampak dari perbuatan kita atau orang lain itu akan sesuai sama doa-doa kita, harapan kita, kata-kata kita, atau pikiran kita. Dan gue percaya selalu ada kemungkinan sekecil apapun itu bahwa hukum sebab akibat ini bisa terjadi abis lo berdoa, abis lo mikirin itu, atau abis lo ngomongin hal itu. Jadi kalau menurut gue ya guys, ketika lo berdoa dan langsung dikabulin, itu artinya timing doa lo aja yang pas gitu. Tapi bisa jadi proses sampai lo dapetin permintaan lo itu udah lo lakuin nih, proses awalnya tuh dari bulan lalu, dari minggu lalu, dari tahun lalu, nggak ada yang tahu. Karena gue menyimpulkan cara kerja hidup dan doa kita itu lewat hukum sebab akibat, dan gue juga percaya kalau kita semua ini sebenarnya connected dengan cara yang nggak kita tahu. Gue tuh jadi ngelihat kalau doa, kata-kata, atau pikiran kita adalah cara yang kita tempuh untuk yakin sama proses kerja alam semesta. Atau kalau lo religius, proses kerja Tuhan lo. Gue nggak tahu apakah jawaban ini cukup memuaskan untuk kalian, atau gue masih akan melakukan riset ini lagi. Tapi kalau menurut gue, dua hal tadi adalah hal yang cukup logis untuk menjawab pertanyaan yang ada di judul video ini. Gue mau ucapin makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka jangan lupa klik like. Kalau ada pertanyaan komen di bawah. Kalau kalian pengen gue bikin video kayak gini lagi, jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya. See you on my next